Saya nggak ikut-ikutan Facebook lah, Twitter, Instagram ikut-ikutan lah. Ya, andai kata Rasulullah masih ada dan hidup di tengah-tengah kita, apa jadinya orang seperti antum ini? Orang yang lari dari peperangan. Gak main-main saya berkata begini. Apa artinya coba orang seperti antum? Di zaman Rasulullah itu nggak ada yang nggak terlibat dalam setiap peperangan. Dan hari ini saya katakan kita perang, tetapi perang opini. Gunakan senjata antum itu loh. Senjata antum mereknya Samsung, Oppo, Redmi, Xiaomi. Itu senjata antum. Medan perang Uhud itu bernama Facebook. Medan perang Badar bernama Instagram. Medan perang Khandaq bernama Twitter. Terjun di medan peperangan itu saudara. Gunakan segala senjatamu saat ini. Itu umatnya Rasulullah di akhir zaman. Takbir. Baik, balik lagi ke dalam suasana jengiskan. Jadi dalam suasana itu, kalau antum baca, ulang, meresapi, menyikapi, terus baca lagi, entar buku saya terbit, tolong dibaca. Baca lagi, niscaya antum akan mendapatkan kesan bahwa terjadi keributan antar umat Islam di zaman 1200-1400. Sebagian berkata nggak mau ikut Mongol. Sebagian lagi nggak apa-apa kita bersatu dan bergabung. Ya, nggak apa-apa, yang penting kita bersatu, yang penting kita bergabung. Nggak apa-apa, boleh kalau kontrol di tangan umat Islam. Itu mestinya yang terlupa. Kalau kontrol di luar dan bukan umat Islam, apa jadinya? Berantakan. Dan itu yang lagi diusahakan bahkan di negara kita. Kalau kepada orang yang berideologi komunis gitu loh, yang ingin menguasai semua itu gitu loh masalahnya. Nggak boleh dihembuskan bagi umat Islam. Masjid tempat yang suci, masjid tempat yang baik. Ulama itu ustadz, kiai itu orang yang suci, dia mengajarkan kebaikan. Sementara politik itu kotor, politik penuh intrik, politik penuh kemunafikan. Maka masjid yang suci jangan dicampuri politik. Maka ustadz yang baik jangan bicara soal politik. Enak aja. Ini apa maksudnya yang begini? How to control? Yang ngomong begitu tuh, dia mau kontrol kita. Bodohnya ada ustadz yang berkata, Ustadz Haikal politik mulu jangan dipakai. Emang lu aja yang boleh ngomong politik kok kagak boleh? Emang lu aja yang mengontrol kehidupan umat Islam di sini? Gitu dong jawaban kita. Saya diundang, tapi Ustadz jangan bicara politik ya. Oh iya deh, iya. Kenapa? Lu aja yang ngomong, gue pulang. Gitu aja saya sih. Islam harus melek politik. Nggak boleh, harus dan wajib umat Islam tuh melek politik. Biar apaan? Nggak bisa dikontrol. Masalahnya sekarang how to control doang gitu loh. Zaman Belanda juga begitu. Ya. Jadi jamaah sekalian jangan buta politik. Antum nggak ikut politik nih. Udahlah saya nggak ikut politik. Pilkada nggak ikut, pilpres nggak ikut. Akhirnya mereka doang kebetulan. Naudzubillah. Contoh yang memenangkan ini adalah sebuah partai yang mendukung LGBT. Lalu dibuatlah undang-undang yang membolehkan kawin laki sama laki, perempuan sama perempuan. Baru ente teriak, haram. Telat lo bilang. Undang-undang disahkan, contoh ya, astagfirullah, naudzubillah. Ingat, jangan diputar balik, ini contoh. Antum berkata gitu, nggak usah ikut campur politik deh. Ustadz Haikal, nggak usah ngomong politik deh di mare deh. Ya udah nggak ikut campur politik. Nggak ikut campur, akhirnya politik dikuasai oleh orang-orang yang kebetulan, nauzubillah, contoh, punya pabrik bir. Dan undang-undang telah memutuskan pabrik bir itu boleh jualan ke kampung-kampung, semua mabok. Terus bilang apa? Bilang apa coba? Ini kan kita nggak ikut, dosanya ente yang tanggung. Gara-gara ente nggak ikut campur politik, akhirnya minuman keras beredar di jalanan. Saya kutip satu kitab ya, kemarin kebetulan baca dan saya langsung print screen. Saya kutip satu kitab, dahsyat ini kitab. Ini kitabnya namanya Asrar Ulumil Muqarrabin. Rahasia di balik ilmunya orang soleh. Ya, kitab Asrar Ulumil Muqarrabin mengatakan satu kata
Likulli halin, apa tuh likulli halin? Tiap-tiap perkara ibadah, ada ibadahnya. Walikulli zaman muamalah, dan setiap zaman itu ada caranya masing-masing. Jadi setiap keadaan ada bentuk ibadah, dan setiap zaman ada bentuk penyikapan. Ini ulama besar ini yang ngarang ini, Masya Allah, luar biasa maknanya ini, dahsyat. Maksudnya apa Ustadz? Maksudnya setiap, apa tadi saya katakan, setiap likulli halin, setiap hal itu adalah ibadah, ada ibadah. Jadi setiap keadaan ada bentuk ibadah, dan setiap zaman ada bentuk penyikapan. Ini zaman di mana kita mesti ikut berperang dan berjuang dalam perang opini di sosial media. Itu ibadah antum. Sekarang bukan zaman normal, Pak. Kalau sekarang zaman normal, zaman adem, zaman kalem, ayem, ente duduk, zikir, tagarrub, ente diam di masjid, keluar masjid, diam di masjid, zikir, antum baca rawi, baca ratib terus tiap hari. Itu berlaku pada zaman normal, zaman biasa, nggak ada zaman perang opini kayak begini. Zaman perang opini kayak begini, antum masih begitu, salah. Ini zaman perang opini. Kita mesti aktif untuk melawan semua bentuk penyerangan dalam bentuk opini di sosial media. Saya nggak ikut-ikutan Facebook lah, Twitter, Instagram, ikut-ikutan lah. Ya, andai kata Rasulullah masih ada dan hidup di tengah-tengah kita, apa jadinya orang seperti antum ini, orang yang lari dari peperangan? Nggak main-main saya berkata begini. Apa artinya coba orang seperti antum? Di zaman Rasulullah itu nggak ada yang nggak terlibat dalam setiap peperangan. Dan hari ini saya katakan kita perang, tetapi perang opini. Gunakan senjata antum itu loh. Senjata antum mereknya Samsung, Oppo, Redmi, Xiaomi. Itu senjata antum. Medan perang Uhud itu bernama Facebook. Medan perang Badar bernama Instagram. Medan perang Khandaq bernama Twitter. Terjun di medan peperangan itu saudara. Gunakan segala senjatamu saat ini. Itu umatnya Rasulullah di akhir zaman. Takbir. Kalau nggak begitu saudara, nggak ikut andil, cuma duduk sholat zikir pulang. Duduk sholat zikir pulang. Di mana tanggung jawab antum nanti ketika berjumpa dengan Rasulullah SAW? Di mana coba? Saya nggak ikut-ikutan ya Rasulullah. Boleh ngomong begitu? Ketika Rasulullah kerahkan semua ke perang Badar, boleh? Jangan macam-macam saudara. Itu kaidah usul fikihnya itu tadi yang saya bacakan. Tiap zaman ada perlakuan, ibadah pun ada zaman-zamannya. Di zaman normal, zaman Khalifah Bani Umayyah, tentram, adil, kompak, ente zikir dia nggak ada masalah. Tagarrub ilallah nggak ada masalah. Ini ada ustadz yang berkata, udah kita jangan ikut campur. Tugas kita cuma sholat. Yang ditanya cuma sholat. Ditanya cuma sholat. Bagaimana ini kalau umat Islam hancur berantakan? Perintahkan kepada semua umatmu. Perintahkan kepada semua anggota pengajianmu. Setiap orang harus punya akun. Dan minimal akun itu 10 untuk menyerang semua orang-orang yang menyerang. Ini sunnatullah kok. Kubilaihan pakai begitu, Genghis Khan pakai begitu. Dia mencontoh Rasulullah SAW dengan surat. Mulai tuh nyadap tuh orang tuh. Perang opini itu zaman Rasulullah udah ada. Aslim taslam kata Rasulullah. Itu Rasulullah dengan tegas itu melakukan perang opini untuk melemahkan hati Heraklius, melemahkan hati Kisra, melemahkan hati Najasyi dengan cara seperti itu. Udah ngapa yang nyadap, gue nggak ngomong apa-apa tahu. Ya, saudara, ini penting gitu loh, pahami gitu loh. Makanya kita belajar sejarah di Masjid Ittihad ini dan di beberapa masjid yang lain untuk apa? Untuk memahami supaya umat Islam menyadari hal itu. Genghis Khan tuh tahu dan cerdas, digunakan opini itu, ribut antar umat Islam akhirnya. Udah deh kita ikut aja deh. Nggak bisa, ikut aja, pecah. Sebagian jawab lagi suratnya, kami bersedia, kami menampung Anda, silahkan datang.
Dan kalau nanti mungkin minggu depan ya, itu berkaitan erat dengan politiknya yang dilakukan oleh Bapak Israel. Coba saya lupa, astagfirullah, namanya Bapak Israel. Bapak Israel lahir tahun 1786. Nathan. Nathan 1876. Nathan berkata tuh seperti itu, membeli semua tanah-tanah. Kami bergabunglah dengan Anda, gitu loh. Dilanjutkan oleh setelah Nathan, Theodore Herzl. Theodore, T-H-E-T-O, Theodore, Bapak Israel, betul? Theodore Herzl. Dia tuh yang bilang pertama kali tuh, kami tolong diterima karena we come in peace, kami datang dengan damai. Orang Palestina, orangnya khawar khair semuanya, baik kami terima, bergabunglah, beli tanah, duduk bersama. Belum kuat. Begitu udah kuat, apa yang terjadi? Buka 14 Mei 1946. Apa yang terjadi coba? David Ben Gurion memproklamirkan berdirinya negara Israel di tanah rakyat Palestina. Tuh yang terjadi setelah mereka kuat. Saudara, kejadian ini sama persis dengan yang terjadi di Mongol. Ketika orang-orang Islam ribut dengan orang Islam yang lainnya, udah nggak apa-apa deh sama keluarga Khan, dia baik. Suratnya bahkan kusak-kusuk di antara mereka. Nih suratnya, gue dapat surat, suratnya apa? Anda tetap dalam posisi Anda tetap dalam posisi sebagai jabatan, bahkan dikasih jabatan mufti yang lain. Udah buka David Ben Gurion? Pakai Q, itu bahasa David Ben Gurion. David Ben Gurion. Paketnya habis ya? Masih. Oh masih. Allahu Akbar. Ada? Silahkan. Lah itulah saudaraku, mereka senantiasa akan terus memadamkan cahaya Allah dengan berbagai macam cara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu walau karihal kafirun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billah. Gitu dan seterusnya, itu ayat panjang ya. Jahidna bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dzunubakum wa yadkhulukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Tapi ayat depannya, yuridun, mereka senantiasa terus-menerus nggak akan pernah berhenti berupaya untuk memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, dengan tulisan-tulisan mereka, dengan media mereka, dengan Facebook mereka, dengan Twitter mereka, dengan Instagram mereka, dengan koran mereka, dengan majalah mereka, dengan komunitas mereka, dengan WhatsApp grup mereka. Tuh hebatnya Al-Quran. Ya, hebatnya Al-Quran berlaku sepanjang masa. Biafwahihim itu media, bukan cuma mulut, karena itu jamak dari famun, mulut kalau tunggal, kalau mufrad ya, jamaknya biafwahihim, mereka, mulut mereka, media mereka, nggak akan pernah berhenti. Wallahu mutimmu nurihi, Allah tetap akan menyempurnakan cahayanya walau karihal kafirun, sekalipun mereka nggak suka. Kita pun begitu, dikasih tahu tuh oleh Allah, kalau kau lakukan itu mereka nggak akan suka padamu, nggak apa-apa. Kau akan dicoret sebagai penceramah, biarin. Kau akan dicap ustadz radikal, sebodoh. Kau nggak akan boleh dakwah lagi, biarin. Kau akan diusir, biarin. Pengajian dibubarin, masa bodoh. Anda akan nggak ada followernya, preketek. Walau karihal kafirun, Allah udah bilang kok lu nggak bakal disukain, biarin. Emang itu dalilnya kok, begitu bilang gimana lagi?
Walau karihal kafir, kau nggak akan disukai oleh kafir, nggak apa-apa. Ini sekaligus tanda seorang penceramah, seorang ustadz, seorang kiai, seorang habib yang semua orang suka padanya, ada kesalahan dalam metode dakwahnya. Ini suka, semua suka karena menyejukkan. Praktek wudhu aja saya bilang, praktek wudhu aja sejuk loh, basah mulu semua gitu. Nggak bisa dong dakwah begitu, saudara. Ya. Hadirin berkah Allah Subhanahu Wa Taala, apa jadinya? Akhirnya pertikaian terjadi di antara mereka. Ya Allah, ya Rob. Orang-orang mukmin di Mongol, di Baghdad, nggak apa-apa. Kita kepada Mongol aja, nggak apa-apa. Jangan, kita akan ini, jangan. Akhirnya apa? Mereka ribut, mereka berantem, dan cilakanya senjata-senjata Mongol telah disusupkan ke dalam Baghdad dan Khurasan untuk membantai umat Islam sendiri dari tangan-tangan umat yang terbeli, dari tangan ulama-ulama yang terjual, yang terbeli, dan mereka pura-pura Islam bergabung dengan tentara-tentara umat Islam yang sudah terbeli. Akhirnya apaan? Terbantai semua umat Islam yang masih komitmen dan konsekuen. Jangan lupa saudara, sebelum invasi Mongol ke Baghdad dan ke Khurasan, buka sejarah dengan lengkap, terjadi peperangan internal. Ini yang langka dikupas, ini yang jarang dikupas. Terjadi peperangan internal di antara umat Islam. Padahal itu bukan peperangan internal, tapi penyusup yang sudah masuk senjata dan orang-orang Islam yang terbeli memerangi saudaranya sendiri, saudara. Terjadi peperangan internal di dalam Mongol sebelum terjadi invasi antara di dalam Baghdad dan Khurasan. Coba bayangkan, mereka sedang bertepuk tangan, asik, berhasil, gua adu domba, gitu kan? Berhasil. Ini udah main kafir-kafiran udah. Kafir lu kafir, lu bid'ah, perang gitu. Nauzubillah, mudah-mudahan di sini nggak terjadi. Ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dulu mereka begitu juga. Kami, kata kelompok yang satu, kami menolak. Oh iya begitu. Kami bergabung. Kami setuju, kami menolak, kami setuju, kami menolak, antar umat Islam. Sementara yang mainkan, iya asik, seru. Tahu apa yang terjadi berikutnya? Yang setuju dengan rencana Genghis Khan untuk membagi-bagi wilayah itu mendapat bantuan dari Genghis Khan, mendapat bantuan pasukan yang hebat dari pasukan Tartar. Apa jadinya? Habis umat Islam dibunuhin. Dan kemudian ini yang menarik, dalam sebuah upacara syukuran, kalau kita bilang syukuran di Baghdad, Genghis Khan, Kubilai Khan waktu itu ya, itu berada di semua pasukannya. Syukuran, lagi syukuran, semua datang. Dan kepada tentara-tentara Islam yang setuju dengan rencananya dia, yang udah membunuh saudaranya, diundang semua di sebuah lapangan yang sangat luas untuk syukuran kalau kita bilang. Dan ketika itu dia pidato, dia mau memberikan penghargaan dan hadiah kepada Abdul Togho ini. Ya, untuk apa? Ulama zaman dia itu